lupakan sejenak keributan politik di dalam negeri. Dunia baru saja memberikan palu kepemimpinan tertinggi kepada Jakarta. Secara resmi, Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Ini bukan jabatan kaleng-kaleng, Sobat Anti Miskin. Di saat negara-negara besar saling tuding soal pelanggaran kemanusiaan, dunia justru menunjuk Indonesia untuk jadi wasitnya. Kenapa sekarang? Dan apa dampaknya buat harga diri kita di mata internasional? Balik lagi sama gue, S.I. Nomi, di channel Kupas Tuntas. Siapkan mental kalian karena kita akan bongkar habis alasan dibalik terpilihnya Indonesia. Dan bagaimana jabatan ini bakal bikin suara kita makin didengar oleh Paman Sam hingga beruang merah. Let's dive in. Detik-detik kemenangan di Jenewa. Halo Sobat Anti Miskin. Berita dari Metro TV kali ini beneran bikin merinding. Indonesia resmi terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kita memegang posisi setinggi ini di Dewan HAM. Kalian harus tahu, proses pilihannya itu gak gampang. Kita harus bersaing dengan negara-negara lain yang juga punya pengaruh kuat. Tapi akhirnya, dunia sepakat kalau Indonesia adalah sosok yang tepat untuk memimpin narasi kemanusiaan global tahun ini. Ini bukan cuma soal menang voting, tapi soal kepercayaan. Diplomasi jembatan ala Indonesia. Nah, Sobat Anti Miskin, pasti ada yang nanya, Nomi, kok bisa kita yang dipilih, padahal kan kita sering dikritik juga soal HAM. Nah, disinilah letak kecerdasan diplomasi kita. Dunia melihat Indonesia sebagai the great connector. Kita bisa ngomong sama Amerika, kita bisa rangkulan sama China, dan kita vokal bela Palestina. Indonesia dianggap punya perspektif yang adil. Di mata PBB, Indonesia itu kayak teman yang bisa mendamaikan dua orang yang lagi berantem di tongkrongan. Itulah alasan kenapa palu sidang diberikan ke kita. Tugas wasit dunia. Jadi Presiden Dewan HAM PBB itu bukan cuma buat foto-foto keren di Jenewa ya, Sobat Anti Miskin. Tugasnya berat. Indonesia bakal memimpin sidang-sidang yang membahas konflik paling panas di dunia. Isu Palestina, krisis di Venezuela yang tadi kita bahas, sampai masalah tengungsi global bakal ada di bawah arahan Indonesia. Kita bakal jadi penentu agenda dunia. Bayangin, suara Menlu kita bakal jadi kompas buat negara-negara lain. Keren gak toh? Dampak ke dompet Sobat Anti Miskin. Balik lagi ke pertanyaan paling klasik. Emang kalau jadi Presiden Dewan HAM, harga beras jadi murah? Haha, dengerin ya Sobat Anti Miskin. Jabatan ini menaikkan confidence index Indonesia. Saat Indonesia dihormati di PBB, investor luar negeri merasa lebih aman naruh uang di sini. Mereka melihat kita sebagai negara yang stabil secara politik dan diakui secara hukum internasional. Hasilnya, mata uang stabil, investasi masuk, lapangan kerja terbuka. Jadi, prestasi di Jenewa ini efeknya nyampe ke dapur kalian juga. Kesimpulan gue, tahun 2026 adalah tahun pembuktian bahwa Indonesia sudah lulus jadi negara mediocre dan resmi jadi pemain utama dunia. Terpilihnya kita jadi Presiden Dewan HAM PBB adalah gong pembuka bagi hegemoni baru Indonesia. Prediksi Nomi, 1. Suara RI makin pedas. Indonesia bakal lebih berani menekan negara maju soal standar ganda HAM. 2. Pariwisata diplomasi. Bakal banyak tokoh dunia yang makin sering mampir ke Jakarta buat minta saran. 3. Standar baru. Kita bakal dipaksa memperbaiki standar HAM di dalam negeri demi menjaga citra di luar negeri. Ini keuntungan buat kita semua, rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menemani gue mengupas tuntas kemenangan besar diplomasi Indonesia ini. Kalian adalah Sobat Anti Miskin yang paling berwawasan. Nah, menurut kalian, isu HAM apa yang paling mendesak untuk diselesaikan Indonesia saat menjabat nanti? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Gue mau tahu aspirasi kalian. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan buat tim diplomasi merah putih, subscribe Kupas Tuntas, dan share ke semua orang, biar mereka tahu kalau Indonesia lagi di atas angin. Gue S.I. Nomi, tetap inovatif, tetap optimis, dan bangga jadi Indonesia. Spasiba, bye-bye.